kalau kita bicara Lailatul Qadar itu cukup dengan 3 kata. Ya. Pertama, kenapa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam sampai fajar? Kata pertama malam, kata kedua fajar. Baru kata yang ketiga itu adalah ganjil. Nah, di sini kita memahaminya secara tauhid. Ya, yang mana yang gelap itu? Kan dia kan terjadi awal maghrib sampai terbit fajar. Nah, maka kalau kacamata tauhid, ya seperti kaji kita selamanya ini, pertanyaannya, apa bisa kita mengingat sesuatu yang tak kita kenal? Mana mungkin bisa? Apa mungkin surat yang kita kirim sampai kepada seseorang tanpa alamat yang jelas? Enggak. Itulah kata Rasulullah itu, la yuqbalul ibadah hatta bima'rifatil ma'bud. Tidak diterima ibadah apapun yang kamu lakukan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Gelap enggak itu? Terbukti kesungguhan itu Rasulullah katanya mengikat pinggang dan kakinya bengkak. Aisyah malah memberikan komentar, di 10 terakhir itu terkhusus di malam ganjil. Begitu aku terbangun malam, tetap aku melihat Rasulullah itu sedang beribadah. Hati dia terus-terusan, lebih bersungguh-sungguh. Yang kedua, ini menjauhi istrinya. Kenapa dia menjauhi istrinya? Ini dengan dasar ada kesepakatan. Rasulullah tidak lagi di rumah, tapi dia fokus beribadah, gitu maksudnya. Jangan diartikan yang lain pula kan. Cocok juga itu, diikuti. Nomor 2-nya aja diikutinya, hari dari rumah. Karena banyak kali pula tuntutan kan. Apalagi dapat istri yang rajin. Maksudnya rajinnya itu rajin melapor, Pak Setiawan. Agak laki pulang, bang tadi tengah tetangga sebelah beli kulkas. Besok gitu juga lagi. Tangga depan tuh katanya beli kursi baru. Ya si suami diam aja sih, nggak jawab. Karena dia sabar. Malam takbiran baru dijawabnya Sal. Bilang sama bini, sini kau. Aku hitung-hitung itu, dari 21 puasa lah engkau itu melapor si Polan beli ini, beli itu. Iya kan. Jadi malam ini ku jawab, kemarin nggak mau aku karena mau puasa itu lagi. Ya, ingat ya kata dia, habis lebaran ini semua di rumah ini ku ganti kata dia. Ya, termasuk kau kata dia gitu. Bilang sama bininya. Nah, itu canda orang lapar itu. Yang ketiga yang dilakukan Rasulullah itu menghidupkan malam-malam ganjil itu. Rasulullah bangun hidupkan malam ganjil. Ya, ini masalah ini sedap dibahas. 21, 23, 25, 27, 29. Malam ganjil. Apakah terhenti pada tanggal, angka, atau apa sebenarnya pengertian ganjil itu? Nah, kalau ganjil itu nanti diartikan tanggal, berarti kan memang di Indonesia hampir saya pastikan logika saya
Lailatul Qadar tahun ini nggak turun. Karena beda antara NU sama Muhammadiyah, pemerintah. Yang mana ganjilnya gitu. Itu masalahnya kan. Allahumma sholli ala. Ya, dan termasuk juga di Timur Tengah. Ya, mungkin tak turun juga Lailatul Qadar. Karena masalahnya apa? Rudal banyak, Pak. Mana berani malaikat turun tuh. Rudalnya bukan ukuran Indonesia, kata Pak Setiawan, hanya 40 kilo. 4 ton. 4 ton. Ini cobalah rudal-rudal itu, mana berani malaikat turun tuh. Karena Lailatul Qadar itu kan malam mulia, malam penetapan, malam penyempitan. Karena tanzilul malah ketuar turun malaikat. Itu pakai akal itu. Yang keempat yang dilakukan Rasulullah itu 10 tahun Ramadan adalah membangunkan keluarganya. Ya. Fatimah, ya, malam itu Rasulullah ingatkan keluarganya. Kalau malam ini malam ganjil gitu, yuk kita beribadah, iya kan? Nah, yang kelima iktikaf, ya kan? Ini saya komentari sedikit, iktikaf ini silakanlah, bagus tuh. Tapi jangan terhenti iktikaf itu, iktikaf di masjid yang itu, jangan itu. Ya, secara syariat kita iktikaf di sini, tapi secara hakikat kita iktikaf juga di qalbul mu'minina Baitullah itu rumah Allah, masjid juga. Ada masjid di diri kita ini. Jadi iktikaf kita di situ. Nah, kalaupun mungkin kita lagi sibuk di kantor, ada kerjaan, iktikafnya tidak mesti ke masjid. Ya kan, iktikaf di situ kita main di hakikat. Nah, jadi seperti itu. Nah, jadi yang kita pahami selamanya ini turun temurun, kalau saya bilang bicara Lailatul Qadar, yaitu tadi 10 terakhir malam ganjil, katanya udara itu sejuk ya, tenang gitu, nggak ada kedengaran suara anjing melonglong, ya. Ini sebentar lagi belah rumahku ini, kata Pak Setiawan, mau miara anjing lah. Sekarang aja kalau kita malam Sabtu zikir udah ada 2 ekor tuh nyaut-nyaut, ya kan. Nah, apalagi katanya pohon itu tunduk, air beku, GS gitu ya kan, rupanya air lengkong, mati lampu ya kan. Waktu masukkannya cair. Nah, seperti itulah. Bahkan memang aneh, saya ada beberapa orang di Ramadan ini membawa saya cerita. Dia mengatakan kalau dia sudah dapat Lailatul Qadar. Aku terkejut juga. Bagaimana bentuknya? Aku bilang, ya kan, ya dia katanya jumpa dengan Syekh Abdul Qadir Jailani segala macam. Wah, ini mudukun, ini dalam hati aku bukan Lailatul Qadar itu. Nah, kenapa? Inilah saya bilang tadi, hal-hal yang dari dulu kita ketahui gitu. Padahal kalau kita bicara Lailatul Qadar itu cukup dengan 3 kata. Ya. Pertama, kenapa Lailatul Qadar itu terjadi pada malam sampai fajar? Kata pertama malam, kata kedua fajar. Baru yang kata yang ketiga itu adalah ganjil. Nah, di sini kita memahaminya secara tauhid. Ya, yang mana yang gelap itu? Kan dia kan terjadinya awal maghrib sampai terbit fajar. Nah, maka kalau kacamata tauhid, ya seperti kaji kita selamanya ini,
Pertanyaannya, apa bisa kita mengingat sesuatu yang tak kita kenal? Mana mungkin bisa? Apa mungkin surat yang kita kirim sampai kepada seseorang tanpa alamat yang jelas? Enggak. Itulah kata Rasulullah, itu layuk balul ibadah hatta bima'rifatil ma'bud. Tidak diterima ibadah apapun yang kamu lakukan bagi orang yang tidak mengenal Allah. Gelap enggak itu? Coba gelap, pekerja itu. Surah Al-Isra ayat 72 itu. Ini tolong diingat-ingat ini. Mangkana hajihi a'ma fahuwal akhiratu a'ma wa adallu sabila. Barang siapa di dunia tak mengenal aku, di akhirat tak mengenal aku, buta. Ya kan? Buta itu kan gelap itu. Wa adallu sabila, dan dia adalah orang yang tersesat. Nah, coba kan masih ingat kita cerita Bal'am, orang yang rajin beribadah, sholat di atas batu cadas. Ya. Ratusan tahun dia di atas itu sholat sampai batu itu lekuk bekas sujudnya. Kan hebat itu, membayang sampai begitu. Pada akhirnya apa? Ketika dia bertanya sama Rasulullah, andaikan dia mati, apakah dia dimasukkan dalam surga? Tidak. Kenapa? Apa masalahnya? Ketika itu dipertanyakan Bal'am kepada Rasulullah, tidak, kau kalaupun mati, kau rasa kau rajin beribadah, sholat kau tak tinggal, tapi kau tidak mengenal Tuhan yang kau sembah, maka tidak diterima amal ibadah itu tadi. Terkejut Bal'am kan? Nah, makanya walaudin ma'rifah itu wajib. Jadi yang gelap itu dia, orang yang tak ma'rifat itulah yang gelap itu. Ibadahnya itu tak terarah, itu entah kemana mau diarahkan. Jadi seperti itu. Itulah yang gelap ya. Itulah makna gelap itu, zulumat itu. Orang yang enggak ma'rifat itu gelap lah itu. Jadi biar kita tahu kira-kira kita udah nerima belum. Udah jumpa enggak nih Lailatul Qadar. Nah, seperti itu. Dia enggak ma'rifat itu, ya gelap lah. Nah, sementara kata yang kedua fajar. Fajar itu cahaya terang. Ya, ketika seseorang itu sudah berma'rifat kepada Allah, wa fi anfusikum afala tubsirun, ya, kata Allah, akulah di diri kamu itu. Ya kan, apanya Allah di diri kita itu? Itulah tajallinya Allah melalui sifat yang 7 itu. Kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama basar, kalam. Sudah kita bermakrifat, sudah kita kenal dengan dia. Nah, itulah fajar itu, terang itu. Nah, jadi orang yang tidak mengenal Allah, sampai kepada dia mengenal Allah, dan sampai dia kepada tingkat musyahadah. Ya, menyaksikan itu, yang disaksikannya. Nah, kita ini, ya, kita pernah bilang, ya, Ibnu Arabi bilang, puasa ini bukan amalan manusia, ini amalan Tuhan, amalan Tuhan, amalan Allah. Kalau kamu pakai pakaian Allah, iya kan? Nah, itu artinya apa? Hilangkan keakuan diri kau dalam berpuasa itu. Jangan ada keakuan kita yang puasa itu aku, kata Tuhan. Aku. Nah, jadi kalau begitu, kawan-kawan, kita berpuasa ini, sekali lagi saya katakan, yang berpuasa ini bukan diri ego. Bukan, diri itulah yang saksikan, itu yang berpuasa. Diri sifat, kudrat, iradat, ilmu, ayat, sama basar, kalam itu. Diri itulah. Dan itu juga yang disebut dengan Aidil Fitri itu. Diri itu yang fitrah. Diri itu yang suci. Nah, ya,
Kita dari situ kita melihatnya. Jadi gelap tak marifat, itu garis besarnya. Fajar marifat kepada Allah. Ya kan? Baru kata tunggal. Malam apa? Ganjil. Nah, yang ganjil itu siapa? Iya kan? Nah, coba kalau kita begini, tauhid mengesahkan. Berarti zat Allah dengan kita satu enggak? Satu. Nama Allah dengan nama kita satu enggak? Satu. Sifat Allah dengan sifat kita satu. Artinya satu itu kita tak bersifat. Yang bersifat itu Allah gitu. Itu tauhid itu nyatu pada zat, pada nama, pada sifat, pada af'al, pada perbuatan. Nyatu. Kita mana ada di situ. Nah. Jadi yang namanya khairum min alfi syahrin itu lebih baik beramal dari 1000 bulan. Ya ketika kita sudah bermakrifat itu dan duduk di makrifat itu dalam beramal, salat sunat yang dilakukan orang yang bermakrifat dengan orang yang tidak bermakrifat, bicara poin itu beda. Beda itu. Nah, nilainya itu beda. Kalau nilainya itu. Tapi kita kan bukan cari angka. Beribadah itu karena Allah Ta'ala semata. Nah, jadi kawan-kawan sekalian yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, paham itu baik-baik. Sesungguhnya ketika seseorang sudah menemukan kebenaran, menemukan diri hakiki, menemukan Tuhan yang sebenarnya benar Tuhan, maka dia tidak ada lagi di situ. Yang ada itu hanya dia, Esa. Nah, jadi kalau sampai ke situ, nah alhamdulillah, itulah Lailatul Qadar itu. Dia sudah menemukan kebenaran dia. Dan dia istiqomah dalam kebenaran itu, gitu dia. Oke, itu pengantar cerita kita. Ya. Cuma walaupun begitu nanti Pak Jopis tanya gimana, udah dapat Lailatul Qadar? Udah gitu. Gak usah juga gitu. Iya kan. Ya, gimana bentuknya gitu. Nah, karena memang itu tadi ada orang memahami ya semacam ada satu peristiwa yang khusus gitu ya. Dengan Lailatul Qadar itu dia bisa dapat segala-galanya yang ia inginkan gitu. Kan seolah-olah seperti itu. Nah, padahal itu tadi ketika dia sudah hidup ini menemukan kebenaran itu dan dia bertahan di kebenaran, itu orang sudah dapat Lailatul Qadar. Nah, kita ilmunya udah kita dapat, tapi bersikap enggak. Kan begitu? Seperti itu. Baik, Pak Sultan, kalau ada pertanyaan silakan. Itu antara apa kita tadi? Jadi kalau yang dikatakan jamaah pada malam-malam itu Itikaf. Masing-masing amalan kan tidak sama. Oh, ada yang secara berjemaah. Arti berjemaah itu dipimpin salah seorang imam, ya kan? Pimpin kita baca ini, baca itu. Rata-rata itu kan karena bacaannya panjang, fotokopi kita dikasih. Salat sunat, ikuti, mau keluar kita dari itu boleh sendiri gitu kan. Nah, kalau mengikut orang itu nanti bangun kita sholat ini gitu-gitu kan, nanti baca. Nah, seperti itu. Iktikaf. Ya, iktikaf itu berhenti di masjid kan. Nah, berhenti iktikaf. Cuma itu kan nggak bisa kita salahkan kan. Iktikaf yang kita paham ya di masjid, diam baca Quran, berzikir kan gitu kan. Nah, itulah kalau saya mengatakan itulah iktikafnya
secara syariat. Tidak boleh disalahkan, ya. Nah, itulah etika berhenti di masjid, tidak ada kegiatan duniawi, ya, tidak main-main HP gitu. Karena kalau ada urusan duniawi di situ nggak boleh, ya kan. Nah, makanya kalau sendiri Ustaz itu istilahnya apakah ada untuk Israel mau masjid itu ada pembukaannya atau apa jadi kalau kita di masjid itu itikaf itu tentu sholat sunat tahiyatul masjid dulu. Kita mau itikaf di situ. Nah, ini syariatnya dulu ya. Kita itikaf di situ untuk berhenti di masjid itu. Ya kan, sebenarnya diam di situ tuh mesti sampai kepada thariqah. Arti thariqah di situ hadirkan hati kepada Allah. Karena hati itulah qalbul mu'min baitullah. Hati kita ini rumah Allah. Ya, bisa juga dikatakan itu masjid secara hakikat. Ya, jadi berhenti di situ. Ya kan, untuk mengingat Allah, gitu dia. Kan kalau secara syariat kan kita masuk ke rumah saudara kan kita kan ucapan salam. Nah, kan kita kalau dunia baik itu rumah Allah itu cara memasukkan itu. Ya, ketika kita menyadari hati itu kita isi dengan zikir kepada Allah, karena itu adalah rumah Allah. Dua jari di bawah susu kiri itu alamatnya dikasih para ulama, ya di situ kita berhenti di kesadaran di situ. Nah, itikaflah di situ. Kalau begitu kan itikaf itu kan sebenarnya bukan harus malam ganjil kan. Sekarang pun bisa kita itikaf kan. Di mana-mana kita bisa itikaf. Tetapi itu secara hakikat. Kalau begitu itikaf mesti di 11, di 10 terakhir. Tidak, ini kebatalan itu. Itu salah. Sebenarnya yang 10 hari itu pelatihan untuk dilakukan di bulan-bulan yang lain gitu, pelatihan itu. Tapi itu tadi kan, tadi saya cerita juga sama ibu-ibu, ya kan. Aku bilang, hebat kita ya Bapak Ibu ya. Coba hebat ya, kita bisa bangun lebih cepat, iya kan. Jam 4 udah bangun, ya kan. Mandi, baca Quran, puasa lagi, ibu masak. Kita hebat, saya bilang. Ya, bisa melakukan ya dibanding misalnya Nabi Adam, aku bilang gitu pura-pura ya diciptakan di surga tapi hanya puasanya satu saja, nggak boleh mendekati buah kuldi, malah batal puasa orang itu gara-gara dekati buah kuldi. Iya kan, jadi kita apa namanya tadi, hebat, kita luar biasa ya. Ini ada yang hilang ini memori saya ini. Nah, jadi itu tadi ya, Pak Ustaz ya. Jadi itikaf itu bukan harus, bukan gitu kalimatnya. Bukan mesti di 10 terakhir Ramadan. Kalau bisa kita ini terus-terusan itikaf di masjid. Tak bisa secara syariat masuk ke hakikat, berlindung di situ. Muliakan itu. Kalau ada yang mulia di badan kita ini pasti adalah yang mulia. Pasti kita pun akan mulia. Jadi etika berhenti. Sama dengan orang wukuf di Arafah. Wukuf di Arafah itu ini ada kolerasinya ya, ada nyambung gitu. Kalau kita ini Ramadan etikaf, walau wukuf, haji wukuf juga berhenti di hati. Tidak boleh ada ingatan ya selain daripada ingatan kepada Allah. Wukuf. Salam. Nah, jadi Allahumma sholli ala. Jadi kalau wukuf itu kan berdiam, tenang. Terus artinya disitulah kita melakukan apa namanya, berdialog ya. Ya, berdialog dengan Allah. Ada munajat di situ.
Iya kan? Seperti siapa itu yang buat munajat itu? Ilahi las tulil firdausi ahla. Itu kalau kita lihat artinya nangis kita. Nggak pantas kita untuk masuk surga itu. Supaya kita ini biangnya dosa gitu. Ya kan? Artinya i'tikaf itu ya berzikir kepada Allah, melakukan evaluasi. Nah gitu. Jadi bukan i'tikaf model siang begini, masuk masjid, ya kan, sengaja bawa jaket, di dalam jaket itu memang ada busanya. Jadi bantal gitu ya kan. Nah, tidurlah sekalian i'tikaf guys. Nah, jadi wukuf, i'tikaf ya sama dengan zikir itu sama ya. Iya kan? Sama dengan tarawih itu. Tarawih itu apa? Kita apa yang kita paham dengan tarawih? Buru-buru. Iya kan? Hingga kata orang kalau sholat tarawih baca Fatihah panjangnya gawat lah katanya kan. Apalah kita kan waktu cepat-cepat ya kan. Apa kata orang sebelah? Ini bukan sholat tarawih ini, jadi ngapain? Ini latihan TNI ini katanya gitu ya kan. Guru. Seperti itu. Jadi betapa pentingnya pengheningan diri itu menjalankan kajian tauhid. Iya kan, jadi punya keterkaitan. Nah itu tadi tambahan, ada lagi yang lain? Ya. Pertanyaan saya gini, Ustaz, apalah tandanya sama diri kita kalau kita itu memang mendapat manfaat qadar lah gitu. Apalah tandanya? Ya sama seperti begini. Puasa itu kan kalau berdasarkan firman Allah itu kan la'allakum tattaqun ya. Takwa. Jadi definisi takwa itu banyak. Di antara itu al-imtisalul awamir wajtanibun nawahir, melaksanakan perintah dan jauhi larangan gitu ya. Nah, tapi di luar itu Abah Anom ketika beliau ditanya apa itu takwa, beliau menjawab takwa itu orang yang suka berbuat baik. Suka berbuat baik kepada dirinya, kepada orang lain, kepada Allah dan kepada Rasul. Suka berbuat baik. Kemudian ditanya, perbuatan yang baik seperti apa? Yang disukai Allah itu perbuatan yang baik yang sampai kepada Allah. Nah, paham tuh gambaran itu. Dan pertanyaan apa tadi? Apa tanda? Nah itu tadi, suka berbuat baik. Dia tak bisa berbuat baik, mau dia menangis gitu. Kok nggak ada lah kesempatan aku ya, tengok misalnya ya, kawan-kawan di bawah dia ininya gitu, tapi udah pergi haji, pergi umroh, bersedekah, berbuat baik lah pokoknya. Dia belum bisa, itu pun menjadi ratapan sama dia. Ya rindu dia. Dan kalau dia berbuat kesalahan itu, Masya Allah, tak hilang-hilang penyesalannya. Nah, seperti itu, itulah artinya cenderung kepada yang baik. Itu tandanya orang yang betul-betul sudah sampai mendapatkan itu tadi, menemukan kebenaran dan dia bangga dengan kebenaran itu. Nah, tengoklah diri kita ada nggak? Iya kan, mengukur puasa puasa kita ini sukses atau tidak di Ramadan ini. Kalau boleh saya katakan, lihat aja sesudah berbuka sifat kita sama nggak kayak puasa tadi. Coba lihat dulu. Kalau ini kan udah berapa jam kita yang tahan ini kan. Begitu nanti azan, minum kita, iya kan. Nah, kira-kira langsung sholat atau makan dulu. Jujur aja. Berubah kan. Nah, tak bisa kita bawakan maunya Tuhan itu gitu. Seharusnya beginilah tetap pribadi kita. Mulut terjaga, mata terjaga, kuping, maluan, keinginan
terjaga semua. Seperti itu. Jadi nggak usah nunggu 1 bulan selesai puasa, enggak. Lihat aja puasa hari ini, ya kan, dari tadi sahur sampai nanti berbuka, bagaimana sifat kita, bagaimana emosi kita, ya kan, masih bisa stabil. Begitu berbuka, rasaku nggak bulan Ramadan lagi waktu itu. Kan nggak Ramadan lagi kan? Karena Ramadan itu kita anggap waktu sahur sama sampai buka, ini nggak Ramadan. Besok masuk Ramadan, masuk asrama. Nah, jadi seperti itu. Jadi kira-kira dapat nggak kita? Nah, itu tadi ya. Aku sudah ceritakan, bicara Lailatul Qadar, ingat saja 3 kata. Ya. 1 malam, kedua fajar, yang ketiga ganjil. Ya, yang gelap itu siapa? Orang yang tak marifat sama Allah. Gelapnya kenapa? Karena Allah mengatakan mereka itu adalah orang yang tersesat. Kan gelapan itu kan. Amal mereka diterima, la yuqbalul ibadah. Tak diterima amal orang itu. Yang bilang kan bukan saya, Allah. Tapi serah Allah lah. Gimana? Serahkannya malam ya. Iya, iya. Jadi 24 jam diberi ibadah. Jadi ditanya, jadi cuman itu Pak. Ya. Allah itu musuh Allah. Terus, jadi yang dikatakan tadi gelap itu, zulumat itu bagi orang yang tak bermakrifat kepada Allah ketika dibawa kajian itu ke dalam ilmu tauhid. Kan begitu. Ya, simbol gelap itu orang tak makrifat. Kalau nggak makrifat, ibadahnya nggak diterima Allah. Karena nggak makrifatnya itu, maka bermakrifat itu hukumnya wajib. Kalau sudah kalau orang yang nggak makrifat itu, kata Allah, tersesat ya. Dan dia itu amat tersesat sekali. Maka wajib kita bermakrifat. Ketika tidak makrifat itu hidup dalam penuh dosa. Ya, dalam penuh dosa. Dan kemudian bermakrifat itu dalam tingkatan mana dia Ustaz? Ya, dia mengenal dirinya, mengenal Allah. Dah kenal dia. Iya kan? Dia kan berlevel lah memang. Ya. Kalau di tingkat yang tertingginya itu kan kita udah nggak ada lagi, yang ada dia. Nah, kan begitu. Nah, jadi tingkat gelap. Terang itu mana? Orang yang sudah makrifat sama Allah. Tahu dia siapa dirinya ini. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Sudah tahu dia dirinya ini siapa. Itulah makrifat. Ya kan? Nah, dari gelap kepada terang. Kalau dalam bahasa syariatnya, banyak dosa, banyak kesalahannya. Lantas dia tobat. Dia sudah menemukan kebenaran. Nah, itulah orang yang dapat Lailatul Qadar itu. Dia menemukan kebenaran di dalam hidupnya. Iya kan? Nah, orang yang tak makrifat menjadi makrifat, itu juga menemukan kebenaran. Yang ditemukannya siapa? Ya, dia sudah makrifat kepada yang ganjil. Ya, ini kepada Allah Subhanahu wa ta'ala yang nyata pada dirinya melalui sifat di diri ini. Nyata dia. Dan dia bertahan di situ. Itulah Lailatul Qadar itu. Itulah malam kemuliaan itu.